Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Murid yang Yesus kasihi. Petrus sedang berjalan bersama Yesus di sepanjang pantai, di mana Yesus baru saja menubuatkan kemartirannya di masa depan. Dia berbalik untuk bertanya kepada Yesus tentang Yohanes yang mengikuti mereka. Di sepanjang Injilnya, Yohanes menunjuk dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus, seolah-olah hal yang paling mencolok dari kehidupan dan pengalaman Yohanes dengan Kristus adalah bahwa Yesus mengasihinya. Saudara dan saudari, itu menjadi identitasnya. Seberapa sering kita merenungkan kasih Kristus bagi diri kita? Seberapa sering kita menghargainya? Bagaimana dengan dia? Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan pertanyaannya sendiri. Apa keprihatinan Anda tentang apa yang terjadi pada Yohanes? Saudara-saudari, hubungan Yesus dengan murid-muridnya sangatlah bersifat personal. Masing-masing memiliki misi untuk diselesaikan dalam hidup. Kita bisa teralihkan memikirkan dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau apakah mereka mungkin mengikuti Yesus atau tidak. Namun perbandingan ini dengan orang lain atau bakat mereka atau misi mereka seringkali dapat menjadi tanda kebanggaan kita. Misi kita harus dipenuhi dan tidak ada yang bisa menggantikan kita. Sebaliknya, kita perlu berkonsentrasi pada bagian misi kita yang masih depan kita, yang belum terpenuhi. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Saudara-saudari, Yohanes adalah saksi dari semua yang telah terjadi dalam Injilnya. Kesaksiannya dipercayakan kepada komunitas orang percaya dan telah sampai kepada kita di bawah jaminan gereja. Injil memberi kita apa yang Yesus katakan dan lakukan. Kita perlu berpegang teguh pada iman kita pada Injil dan tidak tersimpangkan oleh interpretasi modern yang meragukan segalanya. Saat kita membaca kitab suci atau tulisan suci,
kita mendengar suara Tuhan sendiri. Apakah kita membacanya dengan keyakinan seperti itu? Saudara-saudari, semoga kita membaca kitab suci dan merenungkannya dengan semangat yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.